Berikutnya nomor 4, sebuah rangkaian listrik arus searah terdiri dari sumber GGL epsilon 1 4 volt, epsilon 2 8 volt, epsilon 3 3 volt, kemudian ada resistor R1 4 ohm, R2 2 ohm, R3 4 ohm, dan satu buah kapasitor dengan kapasitansi sebesar 6 mikrofarad yang tersusun seperti pada gambar di samping. Diketahui rangkaian ini berada dalam keadaan tunak, kapasitor terisi penuh. Tentukan besar arus I1, I2, dan I3. Kemudian B, beda potensial titik C dengan titik E. Kemudian C, muatan yang tersimpan dalam kapasitor. Oke. Untuk yang A, kita perlu menggunakan hukum Kirchhoff untuk mengkonstruksi 3 buah persamaan untuk menentukan I1, I2, dan I3. Nah, kita bisa berangkat dari loop yang ada di rangkaian ini. Nah, adik-adik lihat udah ada 2 loop diberikan, ditandai dengan panah melingkar di masing-masing loop. Nah, kita coba lihat loop yang pertama dulu, yaitu loop C, D, E, F. C, D, E, F, C. Loop yang pertama adalah loop C, D, E, F, C. Nah, kalau adik-adik lihat, kita berangkat dari titik C mengikuti arah mengelilingi loop yang ditunjukkan di gambar ini, yaitu searah putaran jarum jam. Jadi dari titik C kita mengamati potensial sebesar C, sebesar VC. Kemudian kita menyusuri resistor 1 searah dengan arus I3 sehingga kita mengamati penurunan potensial sebesar R1 dikali I3. Kemudian kita menyusuri baterai epsilon 1 searah dengan arah GGL-nya sehingga kita amati penambahan potensial sebesar epsilon 1. Berikutnya kita ketemu dengan resistor 2 dan kita menyusuri resistor 2 searah arus I2. Jadi kita amati penurunan potensial sebesar I2 atau R2 I2. Kemudian kita tiba kembali di titik C dengan potensial VC sehingga kita peroleh kalau begitu epsilon 1 itu sama dengan R2I2 ditambah R1 I3. Nah, ini adalah persamaan pertama. Berikutnya persamaan kedua bisa kita peroleh dengan mengamati loop kedua, yaitu loop B, C, F, G, B. Nah, untuk loop yang kedua ini, arah mengelilingi loopnya sudah diberikan di gambar, yaitu berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Jadi kalau kita start dari titik C, potensial yang kita amati adalah VC, kemudian berikutnya akan kita temukan itu adalah baterai epsilon 2, tapi kita melintasi baterai epsilon 2 berlawanan dengan arah GGL-nya, sehingga kita akan mengamati penurunan potensial sebesar epsilon 2. Berikutnya kita menyusuri hambatan R3 berlawanan dengan arus I1, sehingga kita amati kenaikan potensial sebesar R3 I1. Berikutnya kita menyusuri resistor 2 searah dengan arus I2 sehingga kita amati penurunan potensial sebesar R2 I2. Kemudian kita tiba kembali di titik C dengan potensial VC. Maka kita peroleh kalau begitu epsilon 2 itu sama dengan R3 I1 kurang R2 I2. Nah, ini adalah persamaan kedua. Nah, persamaan ketiga bisa kita peroleh dengan mengamati titik percabangan C ini. Nah, di titik ini, di titik C, hukum Kirchhoff untuk arus yang melalui percabangan itu menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke titik percabangan harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Maka kalau yang adik-adik tinjau adalah titik C, maka jumlah arus yang masuk ke titik C itu adalah I1 tambah I2.
Dan ini harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik C, yaitu I3. Nah, ini adalah persamaan ketiga. Nah, dari tiga persamaan ini kita akan lakukan substitusi eliminasi untuk menentukan masing-masing I1, I2, dan I3. Nah, Dede perhatikan misal substitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Maka adik-adik akan peroleh epsilon 1 sama dengan R2I2 ditambah R1 dikali I1 tambah I2. Atau adik-adik bisa tulis ini sebagai epsilon 1 sama dengan R1 dikali I1 ditambah R1 tambah R2 dikali I2. Oke? Ini kita kasih nama persamaan keempat. Nah, sekarang adik-adik lihat persamaan keempat bisa kita eliminasikan dengan persamaan 2 dengan tujuan kita menghilangkan salah satu dari I1 dan I2. Jadi saya tuliskan ulang di sebelah sini. Epsilon 2 sama dengan R3I1 min R2 I2. Nah, ini persamaan 2. Nah, gimana cara mengeliminasinya? Nah, adik-adik perhatikan ini. Persamaan 4 itu kita kalikan dengan R3, kemudian persamaan 2 kita kalikan dengan R1. Oke. Kemudian kita akan peroleh, kalau begitu persamaan 4 menjadi epsilon 1 R3 sama dengan R1 R3I1 plus R1 plus R2 kali R3 I2. Kemudian persamaan 2 menjadi epsilon 2 R1 sama dengan R1 R3 I1 min R1 R2 I2. Nah, kalau adik-adik kurangkan ini, adik-adik peroleh epsilon 1 R3 kurang epsilon 2 R1 sama dengan R1 R3 I1 habis karena suku yang sama, yang tersisa tinggal R1 plus R2 kali R3 tambah R1 kali R2, kemudian ini semua dikalikan dengan I2. Sehingga adik-adik dapat kalau begitu I2 itu sama dengan epsilon 1 R3 min epsilon 2 R1 dibagi R1 plus R2 kali R3 ditambah R1 kali R2. Nah, kita bisa substitusikan angka-angka yang diketahui. Epsilon 1 itu nilainya adalah 4 volt. Berarti epsilon 1 kali R3 nilainya 4. Berarti kita dapat 16 volt ampere dikurangi epsilon 2 kali R1 epsilon 2 8 volt kali R1 itu 4 berarti 32 volt ampere dibagi dengan R1 tambah R2. R1 tambah R2 itu 6 ohm dikali R3 4 berarti 24 ohm kuadrat ditambah R1 kali R2 8 ohm kuadrat. Sehingga yang pembilang ini jadi min 16 dibagi 32. Jadi kita dapat ini adalah 0,5 ampere. Jadi kita dapat I2
adalah 0,5 ampere. Nah, setelah kita dapat I2, berikutnya dari persamaan-persamaan ini, kita bisa dapat I1. Misal, saya buka halaman baru dulu. Ini kita duplikat. Kemudian kita hapus yang sudah tidak dibutuhkan. Misalkan ini. Sampai sini. Karena kita udah peroleh I2. Oke. Jadi dari langkah sebelumnya telah diperoleh I2 itu sama dengan 0,5 ampere. Nah, kemudian ada negatifnya. Ini mestinya ada negatifnya 0,5 ampere karena tadi kalau kita lihat lagi itu 16-32 di pembilang. Ya, 16-32. Jadi ini mestinya 0,5 ampere tapi negatif. Jadi ini saya geser dikit dulu. Ini adalah min 0,5 ampere. Nah, apa arti negatif ini? Arti negatif ini itu berarti arah yang sesungguhnya itu berlawanan dari asumsi yang dibuat. Nah, di soal ini, di gambar soal dibuat asumsi bahwa I2 di ruas CF dia menuju ke bawah, tapi kita dapat negatif. Itu berarti arah sesungguhnya justru dari C ke arah F. Sebaliknya. Itu sebenarnya signifikansi dari tanda negatif ini. Tapi kalau adik-adik diminta misalkan besarnya saja ya 0,5 ampere cukup. Nah, oke. Berikutnya, karena kita udah peroleh I2 sama dengan min 0,5 ampere, dengan negatif ini menjelaskan arahnya berlawanan dengan asumsi awal kita. Maka berikutnya adik-adik tinggal substitusi I2 ini ke misalkan ke persamaan 2. Substitusi I2 ke persamaan 2 sehingga adik-adik peroleh epsilon 2. Epsilon 2 itu nilainya adalah 8 volt. Jadi 8 volt sama dengan R3 dikali I1. R3 adalah 4 ohm. 4 ohm dikali I1 min R2 kali I2. R2-nya adalah 2 ohm. I2-nya adalah min 0,5 ampere. Sehingga adik-adik dapat kalau begitu 8 volt sama dengan 4 ohm kali I1 plus 1 volt. Sehingga dari sini kita dapatkan I1 kalau begitu sama dengan 7 volt dibagi 4 ohm. 7 volt dibagi 4 ohm itu berarti 7 dibagi 4 1,75 ampere. Dan kita dapat hasilnya positif, itu berarti arah yang diberikan di gambar tadi udah sesuai dengan arah yang seharusnya. Nah, setelah dapat I1, substitusikan I2 ke persamaan 1 untuk mendapatkan I3. Jadi sekarang substitusi I2 ke persamaan 1. Maka adik-adik dapat lihat persamaan 1, epsilon 1 sama dengan R2I2 plus R1I3. Jadi epsilon 1 itu nilainya berapa tadi?
4 volt. Kalau begitu 4 volt sama dengan R2I2 2 ohm dikali I2. I2 adalah min 0,5 ampere tambah R1 I3 tambah R1 adalah 4 ohm dikali I3. Nah, dari sini kita peroleh 4 volt sama dengan negatif 1 volt ditambah 4 ohm kali I3, sehingga I3 itu sama dengan 5 volt dibagi 4 ohm, dan ini sama dengan 5 bagi 4 1,25 ampere positif. Jadi arah yang sesungguhnya udah sesuai dengan asumsi. Nah, sehingga kita dapat I1, I2 dan I3. Nah, kemudian bagian B. Bagian B beda potensial VC min VE. Oke, kita buka halaman baru. Ini kita duplikat. Kemudian kita hapus yang sudah tidak dibutuhkan. Oke. Nah, sekarang yang B. Kita ingin hitung VC min VE. Nah, adik-adik bisa start dari C. Potensial di titik C adalah VC. Tadi saya pakai simbol V, tapi nggak apa-apa karena soalnya minta pakai V, ya kita pakai V aja. Kemudian kita jalan ke E, tapi melalui ini. Nah, pakai lintasan seperti ini. Nah, sehingga adik-adik peroleh kalau begitu, kalau start dari titik C, potensial yang adik-adik amati adalah VC. Kemudian I3, ini tadi kita dapat hasil perhitungannya positif. Jadi arah ini udah benar, udah sesuai. Sehingga ketika melalui R1, kita menyusuri R1 sejajar dengan, searah dengan I3. Jadi kita akan mengamati penurunan potensial sebesar I3R1. Kemudian kita menyusuri baterai epsilon 1 searah dengan GGL-nya, sehingga kita amati penambahan potensial sebesar epsilon 1. Kemudian kita tiba di titik E yang memiliki potensial VE. Maka VC min VE itu sama dengan I3R1 min epsilon 1. Dan ini sama dengan I3 tadi kita peroleh 1,25 ampere dikali R1. R1 adalah 4 ohm dikurangi epsilon 1 yaitu 4 volt. Sehingga dari sini adik-adik bisa tulis kalau begitu VC min VE itu sama dengan 1,25 ampere kali 4 itu adalah 5 volt dikurangi 4 volt. Nah, maka adik-adik peroleh kalau begitu beda potensial antara titik C dengan titik E itu adalah 1 volt. Nah, dari sini adik-adik jawab yang B. Nah, yang C, muatan yang tersimpan dalam kapasitor. Oke. Untuk pertanyaan C, kita ingin menghitung muatan yang tersimpan di dalam kapasitor. Untuk itu kita perlu tahu berapa tegangan di kapasitor. Nah, kita bisa selidiki dengan cara berikut. Kalau adik-adik perhatikan, misal saya berangkat dari
titik B, kemudian ke titik G, tapi melalui ruas yang ada kapasitor C. Maka melalui jalur ini kita kasih nama sebagai jalur, ini untuk yang C, jalur BAHG. Nah, untuk jalur BAHG, kita bisa tulis, kalau kita berangkat dari B, maka saya bisa tulis potensial di titik B, kemudian kita ketemu dengan baterai epsilon 3, kita menyusuri searah dengan arah GGL-nya, jadi kita akan mengamati penambahan potensial sebesar epsilon 3, kemudian berikutnya kita ketemu dengan dengan kapasitor C, tapi adik-adik lihat kapasitor C ini salah satu platnya, yaitu plat yang sebelah sini, yang ini, itu terhubungnya ke kutub positif dari baterai E3, dan dia kena pengaruh juga dari kutub positif baterai E2. Jadi plat bawah dari kapasitor itu elektronnya akan ditarik menuju plat positif baterai epsilon 3, sehingga kalau elektron ditarik dari plat yang ini, maka populasi muatan di plat bawah ini itu akan positif, sehingga kita bisa menggambarkan kalau begitu dua plat kapasitor ini yang bawah positif, yang atas negatif, sehingga waktu kita menyusuri kapasitor, kita pindah dari kutub positif ke negatif, sehingga kita mengamati penurunan potensial sebesar tegangan dari kapasitor, V dari kapasitor. Kemudian kita tiba di titik G. Jadi yang kita amati di titik G adalah potensial di titik G atau VG. Nah, tapi adik-adik lihat, dari sini kita bisa hitung, kalau begitu beda potensial antara titik B dengan titik G itu sama dengan tegangan di kapasitor, C ini saya kasih nama kapasitor maksudnya, tegangan di kapasitor dikurangi epsilon 3. Nah, adik-adik perhatikan ini. Beda potensial antara B dan G itu juga bisa saya selidiki dengan cara menyusuri jalur berbeda, yaitu jalur yang ini. Ini jalur BG langsung. Jalur BG. Nah, kalau kita dari B langsung ke G, yang kita temui itu cuma baterai epsilon 2. Sehingga waktu start dari B, itu yang kita amati adalah potensial di B. Kemudian kita menyusuri baterai epsilon 2, tapi berlawanan dengan arah GGL-nya, sehingga kita akan mengamati penurunan potensial sebesar epsilon 2. Kemudian kita tiba di titik G. Titik G itu punya potensial sebesar VG. Nah, dari sini kita bisa tulis VB min VG itu sama dengan epsilon 2. Nah, dari dua persamaan ini, saya bisa tulis kalau begitu V di kapasitor dikurangi epsilon 3 itu sama dengan epsilon 2. Atau saya bisa tulis V di kapasitor itu sama dengan epsilon 2 plus epsilon 3. Nah, epsilon 2 itu diketahui nilainya adalah 8 volt, epsilon 3 volt, sehingga tegangan di kapasitor itu adalah 8 tambah 3 volt, jadi 11 volt. Nah, setelah kita dapat tegangan di kapasitor, kita ingat bahwa muatan di kapasitor itu sama dengan tegangan di kapasitor dikali dengan kapasitansinya. Nah, sehingga saya bisa hitung ini lewat 11 volt
dikali dengan kapasitansi si kapasitor adalah 6 mikrofarad. Sehingga saya peroleh muatan di kapasitor itu adalah 66 mikrokulom.